koloid. Pertama, kita akan membahas tentang perbedaan antara koloid, larutan, dan suspensi. Kita lihat dulu ya perbedaannya. Yang pertama, saya akan mencampurkan air dengan garam dapur. Hasilnya adalah larutan garam. Setelah itu kita aduk. Oke, kita lihat ya. Air berfasa cair, garam berfasa padat. Setelah dilarutkan, maka garam itu akan larut. Kelihatan tidak garamnya, partikel garamnya? Tidak kelihatan kan? Berarti artinya larutan garam itu hanya satu fase saja. Karena garamnya tidak kelihatan. Bercampur larut di dalam air. Oke. Sekarang kita coba. Ini kita sebut larutan. Oke, sekarang air kita campur dengan susu. Oke, kita aduk. Nah. Oke. Susu cair. Air juga fasanya cair. Setelah dicampur kelihatannya seperti satu fase. Antara susu dengan air tidak kelihatan, tidak bisa dipisahkan. Kelihatannya satu fase, tapi kalau kita menggunakan mikroskop, kita bisa melihat partikel susu dengan partikel air terpisah. Ini yang disebut koloid. Oke, yang ketiga, kita campurkan air dengan kopi. Yo, yang suka kopi siapa? Ayo yang suka kopi. Nah, kopi fasanya padat, sementara air fasanya cair. Oke, kita lihat. Kita tunggu sebentar ya. Ini adalah campuran antara kopi dengan air. Ini agak lama. Yang kopi, larutan kopi, kita bisa lihat bahwa ada partikel-partikel kopinya terpisah dengan air. Kita lihat itu ada, kalau kita perhatikan lebih lama lagi, maka kita akan melihat ada butiran kopi yang mengendap di bawah sini. Nah, ini yang disebut dengan suspensi. Jadi bisa kita bedakan larutan, koloid, dan suspensi. Dilihat dari fasanya. Kalau ini satu fasa, artinya garam dan air terlihat satu bentuk, tidak terpisah. Ini kelihatannya satu fasa, tapi sebenarnya dua fasa. Kalau kita menggunakan mikroskop, kelihatan partikel susu dengan air. Kalau ini dua fase, artinya kopi dengan air bisa terlihat terpisah, padat dengan cair. Nah, ini adalah perbedaan antara larutan, ini disebut larutan, susu dengan air disebut koloid, sementara kopi dengan air disebut dengan suspensi. Oke, sekarang kita lihat kestabilannya. Ini stabil, garam tidak mudah mengendap di bawah. Ini koloid, susu juga stabil karena susu tidak mengendap di bawah. Suspensi ini mengendap di bawah, maka dia tidak stabil. Dilihat dari stabilannya. Sekarang kita lihat sifat berikutnya adalah sifat koloid. Sifat koloid yang pertama adalah kita lihat efek Tyndall. Efek Tyndall itu adalah kita bisa melihat jalannya sinar pada koloid. Contohnya pada ruangan yang berdebu, ketika disinari dengan matahari, maka sinar matahari itu akan kelihatan jalannya sinar. Atau pada saat menonton bioskop, maka
lampu bioskop akan kelihatan jalannya sinar, itu namanya efek Tyndall. Nah, kita akan buktikan pada koloid itu akan terlihat efek Tyndallnya. Seperti apa? Mari kita saksikan percobaan berikut ini. Yang pertama, percobaan efek Tyndall pada larutan garam. Di sini kita tidak bisa melihat jalannya sinar karena semua cahaya itu akan diteruskan. Partikel-partikel garam itu terlalu kecil untuk membelokkan sinar sehingga tidak kelihatan jalannya sinar. Sekarang kita ganti dengan larutan susu. Ini terlihat jalannya sinar karena partikel koloid itu berukuran sedang sehingga mampu membiarkan atau membelokkan sinar, membiaskan sinar, sehingga ada beberapa sinar yang dibelokkan sehingga jalannya sinar bisa terlihat. Yang ini untuk yang kopi kelihatan agak suram. Ini partikel-partikelnya terlalu besar sehingga banyak yang dipantulkan. Oke, ini adalah percobaan untuk efek Tyndall. Sifat koloid yang kedua itu adalah gerak Brown. Gerak Brown itu adalah gerak zigzag dari partikel koloid. Gerak Brown ini yang menyebabkan partikel koloid itu stabil. Artinya begini, ketika kita melarutkan susu ke dalam air, maka susu itu tidak mengendap karena susu termasuk koloid sehingga dia menunjukkan gerak Brown. Partikel di sini terus bergerak. Akibatnya apa? Susu tidak sempat untuk mengendap. Jadi susu itu akan terus stabil seperti ini karena dia memiliki gerak Brown. Kita lihat untuk partikel untuk suspensi. Ini bukan termasuk koloid sehingga dia tidak memiliki gerak Brown. Partikelnya terlalu besar sehingga apa? Sehingga dia tidak stabil. Akibatnya adalah kopi lama-kelamaan akan mengendap di bawah. Ini sifat yang kedua. Oke, sifat yang ketiga adalah koagulasi, bahwa partikel koloid itu bisa mengalami koagulasi. Contohnya, koagulasi itu adalah penggumpalan. Contoh misalnya, saya mau mencampurkan antara susu dengan asam cuka. Kita lihat penggumpalannya, susu menggumpal. Susu itu akan menggumpal kalau kita beri dengan asam. Nah, kita lihat, kita saksikan sebentar. Ini adalah sifat yang ketiga, yaitu mengalami koagulasi atau penggumpalan. Kita bandingkan. Ini adalah larutan susu yang tidak diberi asam, tidak diberi cuka, tidak ada gumpalan. Sementara ini adalah susu yang kita beri dengan cuka atau asam. Kita lihat bahwa susu yang diberi cuka atau asam ini akan menggumpal. Sementara yang tidak diberi asam itu tidak menggumpal, dia lebih stabil. Ini merupakan sifat ketiga dari koloid, yaitu mengalami koagulasi atau penggumpalan. Sekian dulu materi pembelajaran tentang koloid yang hubungannya dengan perbedaan koloid, suspensi, dan larutan, serta sifat-sifat dari koloid. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.